guys, teman-teman pengacara channel. Kami membuka ruang dan waktu berupa konsultasi hukum gratis. Gratis alias free. Caranya gampang, kalian tinggal mengirimkan email masalah hukum kalian ke pengacarachannel@gmail.com. Lalu kami akan mencoba membantu melalui konten konsultasi hukum gratis dan akan menjawab pertanyaan kalian 1 minggu setelah kami menerima email dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Pecah. Channel Pengacara Channel. Oke teman-teman Pengacara Channel, hari ini kita masuk di konten yang bernama konsultasi gratis. Konsultasi hukum gratis. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kami mau kasih tahu dulu, konsultasi hukum gratis ini adalah netizen, teman-teman pengacara channel atau subscriber atau teman-teman dimanapun kalian berada, apabila kalian mengalami kesulitan dan bermasalah dengan hukum, perlu bantuan konsultasi, mau kemana, mau nemuin pengacara takut mahal, di sini tempatnya. Di mana lagi bukan? Di pengacara channel. Oke. Hari ini kita ada mendapatkan email di pengacarachannel@gmail.com. Konsultasi hukumnya terkait hutang dan jual beli bangunan. Ini dari 100 email ini yang kita ini ya. Ya 99 itu spam. Bohong. Ya, ini Nggak usah sih maksudnya. premier. Ya, sudah ada yang masuk, tapi kami lihat permasalahannya belum terlalu harus kita jawab. Karena ini pelik ya. Iya, kalau ini agak sedikit Iya. sulit ya. Ya, karena panjang ketikannya, lihat dari situ. Oh ya, sebelumnya juga kami mau memperkenalkan ada bintang tamu di sini. Tolong Pak, perkenalkan namanya siapa Pak? Rais. Jadi kebetulan kami ada habis bincang-bincang sedikit di sini dan kami mengajukan gimana? Ini ada teman kami, teman sesama lawyer tapi beda kantor. Ini juga termasuk guru lah. Tapi finansial juga beda ya. Iya, masih tetap jauh. Jauh. Kelakar. Santai. Jangan marah langsung balik. Oke, Rais ini adalah Maaf ya, Bang Kosa main-main saya. hanya sebagai tujuan saja ya. Rais ini adalah salah satu lawyer yang lumayan terkenal di Palembang. Iya, luar patut diperhitungkan. Tapi tetap pengacara channel terdepan. Enggak, sama-sama. Saya akan membacakan masalah yang masuk di email kami pengacarachannel@gmail.com, yaitu dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Surya. Ingin konsultasi tentang hutang dan jual beli tanah. Begini Pak kronologisnya. Berawal dari hutang almarhum ayah saya kepada paman dari keluarga ibu saya sebesar 70 juta. Nah, ketika ditagih, saya berusaha menyelesaikan hutang dengan menjual bangunan yang bersertifikat. Namun belum dapat pembeli. Setelah sekian lama, paman saya memanggil bagaimana kalau dia yang menjualkannya, dikarenakan orang yang sudah tidak percaya dengan keluarga almarhum ayah saya. Jadi dijuallah tanah dan bangunan tersebut kepada paman saya, karena nama saya juga terbawa karena kurangnya kepercayaan orang-orang kepada keluarga ayah saya. Tanah tersebut dijual kepada paman saya sebesar 200 juta dengan dibuat surat berita acara jual beli dengan menggunakan materai. Setelah itu, saya dihubungi paman saya bahwa ada yang ingin membeli tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan si pembeli ingin mengurus surat balik nama sertifikat dan memudahkan si pembeli, karena kalau menggunakan nama paman saya terlalu panjang untuk mengurus surat balik nama tersebut.
Jadi disarankanlah menggunakan nama saya selaku pemilik sertifikat. Kemudian saya disuruh menandatangani kwitansi jual beli tanah seharga 70 juta agar terhindar dari pajak yang seharusnya ditulis 200 juta dengan bermodalkan kepercayaan kepada paman saya dan kepada si pembeli. Kemudian pada waktu penandatanganan di notaris, saya sampaikan kepada si pembeli, bagaimana ini bang uangnya, belum saya terima. Dan saya penasaran dan menanyakan kepada si pembeli, sebetulnya berapa yang paman saya jual ke abang, dan si pembeli menjawab kalau tidak salah 150 atau 160 juta di tahun 2017. Apakah sudah dibayar semua? Dijawab belum. Dan saya kaget karena baru tahu. Nah, dikarenakan ayah saya punya hutang 70 juta kepada paman saya dan si pembeli akan membantu dalam proses perundingan antara saya, si pembeli dan paman saya, maka saya tidak ada pilihan lain selain percaya dan menandatangani surat jual beli dan balik nama di notaris. Setelah beberapa bulan, setiap seminggu sekali saya coba hubungi si pembeli dan paman saya. Sangat sulit dihubungi dan diajak ketemu. Saya merasa sudah ditipu oleh mereka. Atau jangan-jangan ada persekongkolan di sana. Pertanyaan saya, apakah surat balik nama sertifikat balik nama saya itu bisa batal? Apakah ini termasuk penipuan? Bagaimana untuk mengambil hak saya dari sisa uang yang belum dibayarkan dipotong dari hutang paman saya 70 juta? Semestinya uang penjualan bangunan masih ada sisa. Maaf kalau terlalu panjang dan sulit dipahami. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa Bapak tangkap dan ada solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita singkat ya. Kita singkat pertanyaannya mungkin. Nanti pertanyaannya nanti kami tunjukkan di sini, nih, kelihatan kan? Jalan. Kelihatan kan? Oke. Singkatnya, tolong simpulkan pertanyaannya. Hah? Apa itu? Tolong jawabannya disimpulkan. Tolong Pak Rais jawab lah. Kronologi singkatnya. Ini Kronologi singkatnya. Iya. Apa? Singkat. Singkatnya ya seperti itu tadi kayaknya. Singkatnya seperti ini. Ada seorang bapak-bapak yang sudah meninggal dunia. Dia meninggalkan hutang senilai 70 juta rupiah. Dan hutang itu hutang kepada pamannya sendiri, artinya kepada kakaknya dari ayahnya. Itu yang kami tangkap. Betul? Betul ya? Setelah itu ketika ayahnya meninggal, si pamannya itu menagih hutangnya kepada si anaknya itu. Dikarenakan si anaknya berniat pengen untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadinya akhirnya dia mempunyai pemikiran, oh ini sertifikat rumah silakan dibawa, oh paman tolong dijualkan. Awalnya seperti itu kan. Setelah dijual, nanti 70 juta silakan ambil, sisanya kembalikan. Itu perjanjiannya. kita anggap itu waris lah ya. Kita anggap itu kita waris anggap untuk awalnya. Singkat cerita, si paman akhirnya mendapatkan si pembeli. Nah, si pembeli datanglah karena dia mau membuat balik nama. Si pembeli ngomong sama si anggaplah si Surya tadi. Ini kan aku kan nak beli tanah kamu. Nah, tanah kamu ini aku beli harganya 200 juta. Nah, tanah ini 200 juta ini aku kan nak balik nama. Kalau seandainya atas nama paman, panjang ceritanya. Jadi tolong balik nama lah langsung, karena itu kan waris kan, gampang kan, langsung dibuatlah dengan modal kepercayaan tadi. Si Surya tadi buat atas nama dia. Selesai, cerita sudah selesai. Atau si surat ini tadi dari ahli waris ke akhirnya ke atas nama si Surya. Setelah di atas nama Surya itu ternyata, tolong teruskan HP-nya. Jadi dia
melakukan perjanjian jual beli, mulai ya masuk fase situ karena sudah ada pembeli. Untuk mempersingkat dari transaksi itu, maka dipergunakanlah nama dari sertifikat kepemilikan dasarnya si Surya itu sendiri. Itu biar singkatnya nggak usah pakai nama pamannya. Jadi alhasil dengan kepercayaan tadi, dengan terpaksa seolah-olah dia juga membantu pamannya dan pembelinya, alhasil dia sepakatlah untuk menandatangani surat akta jual belinya. Maka beralihlah haknya, kepemilikannya itu ke pembeli. Seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika penandatanganan jual beli tersebut dengan dalih bahwa supaya menghindari pajak, si pembeli mengatakan kepada si Surya dibuat 70 saja kwitansi dan jual belinya tersebut supaya tidak, dan itu memang sudah lumrah ya, sudah biasa memang kayak Sisanya gitu. mungkin di bawah tangan. Katanya sisanya nanti di bawah tangan atas kepercayaan saja. Dengan kepercayaan tadi akhirnya si Surya tanda tangan. Maka sejak saat itu surat tersebut beralih ke si pembeli. Yang menjadi masalah sekarang si pembeli dan si paman tadi menghilang entah kemana, mungkin di telan bumi atau di telan mana. Tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Jadi Pertanyaannya satu, apakah surat balik nama sertifikat saya bisa batal, Bu? Bapak mengatakan, tolong dijawab Pak Rais. Pak Rais, tolong. Oke, terima kasih. Jadi ini semua sudah saya ini transfer. Beliau yang ini terangkan. Sebenarnya kalau permasalahan ini terlalu jauh kalau merujuk dari waris mewaris. Sini kita langsung aja ini adanya jual beli antara si ibu yang konsultasi dengan pembeli. Hubungan terhadap jual beli itu adalah adanya hubungan hukum antara si ibu yang konsultasi dengan pembeli. Bapak Surya dengan pembeli. Hubungan hukumnya terhadap itu jual beli itu hanya mereka berdua. Ya, kita sempit Ya, ya, tidak jelas. jelas. Sebenarnya ini hanya pembahasan secara singkat. Kalau mau lengkapnya silakan datang. Ya, kata-kata temui saya juga. Mantap. Jadi kalau pertanyaannya apakah balik nama sertifikat tersebut bisa batal? Sebenarnya jawabannya kalau untuk dari kronologisnya itu tidak bisa dimintakan pembatalan. Betul. Karena para pihak sudah sepakat bahwa jual belinya itu seharga 70 juta berdasarkan kwitansi. Dan hak dan kewajiban para pihak sudah terpenuhi. Adapun syarat untuk membatalkan perjanjian pada dasarnya, perjanjian itu lahir dari pasal 1320, yaitu syarat ayat 1 dan 2, yaitu syarat subjektif, 3 dan 4 objektif. Syarat 1 dan 2 inilah untuk kecakapan. Kalau kecakapannya tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Tapi batal demi hukum di sini harus dimintakan pembatalan melalui pengadilan. 3/4-nya yaitu dapat dibatalkan. Sama, apabila salah satu pihak menganggap perjanjian tersebut tidak sah, maka para pihak bisa memintakan pembatalan melalui pengadilan. Unsur untuk membatalkan perjanjian salah satunya adanya unsur pidana, salah satunya penipuan. Untuk membuktikan itu harus ada putusan pengadilan pidana terlebih dahulu, baru bisa dimintakan pembatalannya. Oke. Katanya kan tadi sudah langsung dijawab ya. Apakah ini termasuk penipuan? Nah, itu perlu pembuktian. Pembuktiannya tuh harus ke Dan untuk penipuannya sebenarnya ini antara hubungan hukum Pak Suryadi dengan pamannya. ya. Penipuannya hanya hubungan hukum itu. Masalahnya bagaimana cara kita membuktikan? Buktikannya susah. Sulit. Sulit. Tapi sebenarnya ada caranya. Caranya kalau mau tahu, silakan tanda tangan kuasa dengan beliau. Pasti ada sebenarnya hukum itu Pasti ada kan. celah. Hukum itu kan
konsepnya keadilan. Iya. Jadi datang ke kantor beliau dan sama-sama mencari keadilan itu. Negara Indonesia negara Indonesia hukum. negara hukum. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. intinya kita ini ya, Kais ya, benar ya Nadia? Betul. Sesuai Benar ya? dengan saya sampaikan Sesuai yang ke kita beliau tadi, sesuai yang sudah sudah kita beliau terangkan. pentingkan tadi. Jadi begini, Sebenarnya, sorry potong. Ya. Sebenarnya ada kecuali sebenarnya perjanjian kemarin itu tertulis. ya itu Maksudnya, yang mau di antara Paman. Pak Suryani dengan Paman. Kalau dalam hal bentuk jaminan berdasarkan undang-undang HT, satu-satunya hak jaminan terhadap sertifikat terhadap atas tanah yaitu hanya harus dibebankan hak tanggungan. Jadi kalau tidak dibebankan hak tanggungan, jaminan itu tidak dapat dilakukan eksekusi. Sebenarnya kalau ada perjanjian itu, tapi di sini kan tidak ada perjanjian itu, tidak ada perjanjian jaminan, yang ada hanya jual beli. ya. Kalau ada jaminan itu, kita bisa membatalkan perjanjian jaminan itu. Seperti itu sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya sudah jelas, semuanya sudah lengkap di sini ya, nggak ada. Dan 70 juta tadi yang apa yang buat pernyataan tadi. Itu datang ke kantor. Oh iya. Jadi sebenarnya begini, untuk melakukan pembatalan demi hukum tidak semata langsung mentang-mentang dia sudah tidak sesuai janji lisannya Paman sama si Surya itu langsung tidak sesuai, akhirnya bisa kita batalin, nggak seperti itu, nggak segampang itu, Data. Nggak bisa nggak semudah itu. tersirat, harus ada tersurat ya. Jadi benar-benar harus kalau bisa, kalau memang ini pelajaran ya, kalau sana ada jual beli atau hutang sebaiknya memang ada surat perjanjian dulu ya. Kalau ada surat perjanjian dulu, jadi jelas apabila ada kedepannya ada uang prestasi atas perjanjian tersebut kita bisa laporkan begitu. Tapi kalau mau lengkapnya sebenarnya lebih baik nah kata Bapak ini temui kami. Gratis Tanda kok, tangan gratis, kuasa. gratis. Dan tanda tangan Tangan kuasa. puasa. Tapi kalau hanya sekedar konsultasi begini kami kasih ya ilmu, karena kan jangan sampai bagi teman-teman yang awam tentang ilmu hukum bingung mau kemana ya, kami inilah ada di sini, ini bincang-bincang diskusi hukum aja sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Randy? Jangan lupa subscribe. Sudah ya? Selesai ya? Mungkin Like. pesan aja ya kita sebagai masyarakat untuk lebih berhati-hati ya, bersikap waspada. Jangan langsung percaya gitu. Kita kan bisa pakai nalar dan logika ya. Tapi di sini sebenarnya aku bukan memojokkan si penanya ya. Maaf ya sebelumnya, tapi kan ini nggak lengkap. Katanya keluarganya tidak dipercaya lagi orang itu. Kenapa? Itu alasannya apa? Di situ kan dari situ kami kalau sana sebagai lawyer kami harus tahu dulu kok kenapa dia tidak percaya. Terus kalau memang benar hanya utangnya 70 juta dibayar dengan sertifikat, apalagi kalau kita tahu si rumah itu harganya 2 juta, kok bisa-bisanya langsung percaya saja? Biasanya kan nggak semudah itu. Pasti ada perjanjian dulu Iya, atau gimana. Apakah yang pertanyaan ini sudah sesuai dengan sebenar-benarnya atau ada yang belum disampaikan semuanya? Itu. Sebenarnya kalau mau lengkap, menurut saya langsung aja ke kantor itu. Iya, Dan tanda tangan kuasa. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi ini hanya guyon ya, tapi sebenarnya asli. Biar jelas ya. Tapi ya sejauh ini mungkin memang itulah rekomendasi dan konsultan solusi atas konsul yang bisa Bapak tanyakan tadi. Sejauh kami memandang ya itu cukup. Semoga kedepannya ada titik terang ya, mungkin bisa dihubungi untuk lebih waspada juga nanti. Betul. Oh iya, Terima terima kasih untuk Atas waktunya. Mas Rais. Jauh-jauh ya terbang dari ini. Medan ya? Iya. Pokoknya ke depan kami akan menghadirkan kayak gini nih teman-teman lawyer dari DHA, dari yang lagi di Rizky, mau kan kami pengen masuk kan? Nah mungkin FYP. setiap ada pertanyaan dari netizen, kami akan mengundang teman-teman lawyer untuk saling kita Sharing partner betul. Mudah-mudahan dengan jawaban yang singkat ini bisa mempunyai manfaat untuk
penanya Bapak Surya, semoga juga masalahnya cepat selesai. Kalau butuh bantuan lagi bisa hubungi kami di sini. Dan kepada teman-teman pengacara channel, silakan jangan segan-segan untuk Bertanya. email kami, silakan konsultasi masalah hukum kalian kepada kami karena di sini adalah tempat yang gratis, tidak perlu bayar. Subscribe, Jangan lupa subscribe, Like, komen. comment, and share. Pengacara channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.